Halo teman-teman, untuk selanjutnya kita akan melakukan digitizing untuk membuat data polygon. Caranya, kita menuju ke New Shapefile Layer yang ada di toolbar Open Source Manager. Kita pilih yang ini. Selanjutnya, untuk yang bagian paling atas, itu kita cari tempat menyimpan filenya. Misalkan saya taruh di desktop dengan nama air bangunan. Selanjutnya untuk geometry tab-nya, ini, silahkan pilih polygon, karena kita mau membuat bangunan. Selanjutnya, untuk koordinatnya, kita perlu menentukan nih, lokasi yang ingin kita buat itu berada di UTM berapa. Kalau misalkan kasus kita di Surabaya, berarti kita menggunakan UTM 49S, maka kita pilih yang ini. Kalau tidak muncul di punyanya teman-teman, silahkan pilih yang select coordinate reference system, kemudian cari 49S, kemudian tentukan datumnya yang WGS 84. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya tinggal kita klik OK lagi. Oke, maka muncul layer baru yang sudah kita buat tadi dengan nama air bangunan. Cara proses digitasi, kita nanti akan menggunakan salah satu tools, yaitu Digitizing Toolbar. Kalau punya teman-teman belum muncul fitur ini, silahkan klik kanan pada formatting bar, kemudian nantinya aktifkan Digitizing Toolbar. Oke. Apabila sudah, kita pilih yang gambar pensil untuk melakukan toggle editing. Kemudian kita pilih Add Polygon Feature. Kemudian langsung saja teman-teman ikutin bentuk bangunan yang ada di dalam imagery teman-teman. Misalkan nih, saya pilih yang paling mudah aja dulu di sini. Oke. Untuk mengakhiri proses digitizing, silahkan klik kanan. Kemudian untuk bagian ini silahkan kasih ID-nya atau bisa kita lewatin saja. Kita klik OK. Maka kita sudah selesai membuat data bangunan untuk di lokasi ini. Kita lanjutkan dengan membuat bangunan-bangunan lainnya. Misalkan di sini. Klik kanan, OK. Kita lanjutkan di sini. Kalau misalkan kita ingin membuat agar proses digitizing kita itu sesuai dengan objek-objek yang lain, kita bisa menggunakan yang namanya snapping toolbar. Di sini bisa teman-teman lihat ada snapping toolbar, kita aktifkan maka akan muncul seperti ini. Silahkan klik magnet atau enable snapping di sini. Kalau sudah, kita tinggal digitizing untuk yang bangunan-bangunan lainnya nih. Gitu. Kan ini kita akhiri. Lakukan proses seperti itu untuk bangunan-bangunan yang lain. Apabila sudah, kita tinggal pilih Save Layer Edit, kemudian kita pilih toggle editing lagi untuk mematikan proses editing. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat data beberapa bangunan. Untuk mengedit informasi di dalamnya, kita tinggal klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Table, kemudian kita masukkan misalkan keterangan seperti luas dengan cara pilih New Field, kemudian tulis luas gitu. Klik OK. Nah, untuk menghitung luasnya, kita bisa menggunakan yang namanya Open Field Calculator. Kemudian kita pilih Update Existing Field, kita pilih luas, karena ini untuk kolom bagian informasi mengenai luas. Kemudian untuk menghitung luasnya, kita tulis area. Nah, ini nanti akan menghasilkan luas dalam satuan meter. Kemudian kita klik OK saja. Nah, ini ada luasan bangunan masing-masing yang sudah kita proses, kita digitasi tadi. Misalkan ini ID-nya 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat ID secara lebih cepat, kita bisa menggunakan field calculator, ID.
tulis saja di sini ID plus 1. Oke. Kita klik save, kemudian kita stop editing, kemudian kita selesai untuk membuat data bangunan. Nah, kita ingin membuat terkait dengan data point, kita bisa menggunakan new save file layer lagi. Kemudian untuk bagian paling atas kita cari tempat menyimpan filenya. Misalkan di sini saya pt point, atau misalkan di sini saya ingin membuat poin sebaran pohon. Kita pilih save. Untuk geometri tipenya, kita pilih point. Kemudian untuk koordinatnya, kita pilih koordinat yang sama tadi, 49S. Kita pilih OK. Nah, apabila sudah, kita gunakan tools ini lagi. Ya. Kita pilih toggle editing. Kemudian kita pilih add point feature. Kemudian kita cari sebaran vegetasi yang ada di imagery. Ya. Misalkan di sini satu. Sini satu. Apabila sudah, kita stop editing, kemudian kita lihat hasilnya dengan cara melakukan proses simbologi agar hasilnya terlihat jelas. Misalkan saya pilih seperti ini. Oke. Nah, ini dia hasil sebaran vegetasi yang berupa pohon yang sudah kita digit tadi. Ingin membuat suatu polyline, contoh misalkan di sini saya ingin membuat jaringan jalan secara umum ya, tidak detail gitu. Kita bisa menggunakan polyline untuk merepresentasikan jaringan jalan. Silahkan teman-teman pilih lagi new shape file layer. Kemudian pada bagian paling atas kita cari tempat menyimpan filenya, ln jalan. Ini sebenarnya kalau untuk level ini harusnya poligon ya jalannya ya, tapi kita contohkan untuk menggunakan jalan yang polyline. Geometri tipenya kita pilih line string, kemudian untuk koordinatnya kita pilih yang 49S, kita klik OK, kemudian kita pilih start editing lagi, kemudian kita pilih add line feature di sini. Oke, contoh misalkan saya ingin membuat jalan yang ada di sini. Ini kan ada jalan yang berbeda nih, ada ini. Ada dua jalur. Kita buat sampai di sini, klik kanan untuk mengakhiri. Kalau sudah, kita buat jalan yang satunya. Kita klik untuk mengakhiri, kita buat jalan yang ada di sebelah sini. Kita buat jalan yang ada di sebelah sini juga. Nah, hasilnya kita bisa simpan terlebih dahulu. Nah, maka bisa teman-teman amati adanya jalan di sini. Nah, ini dia. Ini adalah polyline jaringan jalan yang sudah kita buat tadi. Nah, Pak, kalau misalkan nih, ini kan ada jalan juga, Pak. Nah, ini kita sudah terlanjur membuat garis di sini. Gimana cara ngeditnya? Nah, kita bisa menggunakan toggle editing lagi. Untuk yang jalan ya, kita pilih yang ln jalan. Kemudian, kita select dulu datanya. Dengan cara menggunakan select fitur. Kita select. Nah, kalau sudah warnanya kuning atau ter-highlight seperti ini, ya, kita bisa menggunakan salah satu fitur bawaan dari QGIS yang dikenal dengan istilah Advanced Digitizing Toolbar. Nah, fungsinya ini adalah ketika teman-teman ingin melakukan kustomisasi data-data vektor ya, yang misalkan kurang sesuai gitu. Cara menampilkannya kalau misalkan belum muncul, silahkan klik kanan pada toolbar. Kemudian silahkan pilih yang bagian Advanced Digitizing Toolbar. Oke. Apabila sudah muncul, nanti kita pilih yang bagian ini nih, split fitur. Tujuannya untuk memotong nih, kan ada jalan nih, kita harus potong di sini. Gitu. Contoh misalkan ini saya buat jalannya satu aja ya. Di sini kita buat line fiturnya, kemudian kita buat jalannya ini ada jalan, kan? Kemudian ini juga ada jalan. Nah, ini ada ruas jalan juga. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman proses digitizing data jaringan jalan itu, ya usahakan proses digitasinya itu sesuai pada masing-masing ruas satu segmen. Ya, misalkan itu satu ruas ya dibuat satu aja digitasinya. Oke, selesai. Ini adalah data terkait dengan jalan yang ada di basemap kita. Kalau sudah,
Kita tinggal save, stop editing, ini saya kembalikan lagi, ya. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman belum melakukan snapping, pastinya proses digitizing-nya tidak rapi gitu ya. Caranya biar rapi, silahkan gunakan enable snapping, ya. Oke, untuk mengeditnya, untuk memberikan informasi detail jalannya, kita bisa klik kanan, kemudian pilih Open Attribute Tabel, kemudian kita buat field baru, misalnya adalah misalkan fungsi jalan atau nama jalan. Nah, nama jalan. Oke. Karena nama jalan berupa teks, kita pilih yang teks. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini silahkan teman-teman lihat untuk masing-masing ruas jalan itu namanya apa. Ini kita save dulu ya. Kita bisa melihat dengan base map masing-masing ruas jalan itu namanya apa. Misalkan ini saya close dulu. Nah, ini misalkan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Wah, oke. Kita start editing untuk yang jalan. Kemudian kita tuliskan di sini ya. Kita select dulu yang ini, dua ini. Berarti kan ini namanya Jalan Insinyur. Oh, namanya terlalu pendek. Elemennya terlalu pendek. Kita coba buat lagi ya. Nama jalan yang elemen katanya itu lebih banyak. Nama. Kemudian untuk type-nya kita pilih teks. Nah, ini kita buat length-nya ini cukup panjang. Misalkan 100 gitu. Kita klik OK. Kemudian ini kita kasih nama Jalan Insinyur Dr. Insinyur Haji Soekarno. Dr. Insinyur Haji Soekarno. Oke. Lakukan hal tersebut pada ruas-ruas jalan yang lain ya. Misalkan ini Jalan Dharma Husada Permai. Ini dan ini. Ya, kalau sudah kita save aja. Untuk memberikan ID agar berbeda, kita bisa menggunakan Open Field Calculator, Update Existing Field, kita pilih ID, kemudian kita tulis ID-nya. +1. Oke. Oh, masih terselect saja. Kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Biar ini kita centang ya, biar nanti semua terupdate. Kita buat gini. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan dan kita bisa mendapatkan informasi mengenai namanya dengan cara kita tampilkan labelnya. Oke, nah ini ada hasilnya. Oke, itu saja. Thank you.